Kurang dari 3 pekan jelang pemilu presiden, perebutan suara di Jawa Tengah makin dinamis. Bagaimana peta perebutan suara di Jawa Tengah dan siapa yang berpotensi mampu mendulang suara pemilih? Kami akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung di Metro hari ini. Selamat sore, Anggi. Sama-sama, Baik. terima kasih. Ya, Mas, Jokowi ini dalam beberapa waktu terakhir kan terlihat intens menyambangi Jawa Tengah begitu ya. Di satu sisi Ganjar juga makin menggiatkan kampanye di sana, jaga kandang katanya seperti itu. Anda melihatnya memang situasi pertarungan perebutan suara di Jawa Tengah ini memang sedang panas-panasnya, Mas? Iya, Jawa Tengah ini, Anggi, selain dia strategis karena secara kuantitas dia ada lumbung elektoral, jumlah proporsi suaranya hampir 15%, itu penting bagi semua, terutama paslon 2 dan paslon 3 yang sedang bertarung berebut di Jawa Tengah ini. Yang kedua, ini lebih penting juga, ada pertarungan gengsi politik antara dua raksasa politik, dan tanda petik raksasa politik, kekuatan politik di Jawa Tengah, yaitu antara PDI Perjuangan, Megawati, dan Jokowi. Dan kita tahu pada Pilpres 2019 yang lalu, Anggi, kedua kekuatan ini, raksasa politik Jawa Tengah ini bersatu. Itulah sebabnya kemudian di Pilpres mereka menang telak sekitar hampir 77%. Kemenangan paling tebal pasangan Jokowi Maruf Amin itu berada di Jawa Tengah. Karena bergabungnya dua kekuatan ini. Satu, kekuatan personality, kekuatan Jokowi sebagai capres kuat pada saat itu. Di saat yang sama juga bergabung PDI Perjuangan, merupakan mesin politik yang sangat kokoh, sangat potensial, teruji di Jawa Tengah yang selalu unggul. Sehingga mereka berkolaborasi. Nah, realitasnya hari ini, dua kekuatan politik besar ini, raksasa di Jawa Tengah ini berpisah, bertarung, bahkan berhadap-hadapan. Nah, ini yang menjadi istilah saya tadi menjadi gengsi politik. Kita lihat petanya ketika bersatu 77% dan suara PDI Perjuangan di Jawa Tengah sangat tinggi dibandingkan partai lainnya, yaitu sekitar 34,3%. Jadi ada selisih kekuatan Pilpres mereka itu lebih dari 2 kali lipatnya kekuatan PDI Perjuangan di 2019 yang lalu. Nah, kalau kita membandingkan misalnya Pilpres PDI Perjuangan di pemilu sebelumnya 2009, Ibu Megawati ikut serta dalam pertarungan, hanya menang di 4 kabupaten. Pak SBY menang di 31 kabupaten pada saat itu, Ibu Mega hanya mendapatkan suara 38%, SBY yang 53%. Tapi ketika Jokowi itu menjadi berlipat dari 38 Ibu Mega 2009, Jokowi di 2010 tahun kemudian di 2019 itu 77%. Artinya suka atau tidak suka ada dua kekuatan. PDI Perjuangan sekarang maju tanpa Jokowi, dan Jokowi sekarang maju dalam tanda petik yang dianggap bagian dari paslon lain yang berseberangan dengan PDI Perjuangan, mereka berhadapan-hadapan. Jadi kalau kita kita bedah pola peta suaranya berangkat dari Jawa Tengah tadi per hari ini secara nasional, itu kan saling memangsa struktur pemilihnya. Pemilih Anies Baswedan itu tanda petik memangsa, menarget pemilih Prabowo, paslon 2, 1, kedua. Sementara paslon 2 itu menarget memangsa basisnya nomor 3. Sementara basis nomor 3 kan tidak terbalik, tidak memangsa sebaliknya. Karena itulah survei per hari ini, misalnya disurveikan Poltreking Indonesia, tren Anies Baswedan cenderung naik, tren Prabowo Subianto cenderung naik, meskipun kenaikannya fluktuatif, tetapi Ganjar Pranowo trennya itu turun terus. Nah, ini membuktikan pola struktur suara yang seperti saya katakan tadi. Nah, ini yang menyebabkan saya kira Jawa Tengah menjadi ujian untuk menguji apakah akan menjadi kandang banteng yang lebih kokoh seperti sebelumnya, atau memang akhirnya berbagi dengan Jokowi. Jadi kandang banteng ini, istilah kita, banteng ini banyak memang basisnya, tetapi tergantung pada pengembalanya siapa. Nah, pengembalanya kan sekarang terpisah, ada dua, Megawati dan Jokowi. Nah, kalau kita buka data, Anggi, kalau data survei kami memang trennya kita fokus pada dua hal ini ya. Kalau antara Ganjar paslon 3 dan paslon 2 ini kan berbanding terbalik dia. Kalau di kolamnya Jokowi, kalau ada satu naik yang satu turun. Nah, sehingga itu hubungannya. Beda dengan Anies. Kalau Anies tidak terpengaruh di sini, Anies lebih pada kolam anti Jokowi, yang kontra Jokowi. Jadi dia berbanding terbalik di kolam yang berbeda gitu. Sehingga kalau kita lihat dari data survei yang saya katakan tadi, trennya memang tren Ganjar semakin turun.
Di data kami misalnya, basis pemilih Jokowi 2019 yang lalu kalau kita buka, dari bulan September, November, Desember, Januari itu, Ganjar mengalami penurunan. Di 4 bulan survei kami terakhir, dari 55% menjadi 47%, menjadi 43%, terakhir 32% di Januari. Sudah cross dengan Prabowo Gibran. Prabowo Gibran itu September 16%, 27%, kemudian 35%, sekarang 43%. Artinya sudah cross untuk pemilih Jokowi 2019. Itu struktur yang kita baca pembelahannya. Satu lagi, Anggi, kalau kita lihat dari basis ceruk yang puas atau approval rating Jokowi positif, yang puas pada kinerja Jokowi itu juga mengalami terbalik trennya. Pada Prabowo Gibran naik di 4 bulan terakhir 28, 39, 47 dan sekarang 53%. Basis yang puas Jokowi 53% memilih Prabowo Gibran. Sementara kepada Ganjar itu turun dari 37, 34, 30 dan sekarang 23. Sudah cross juga 53% ke Prabowo Gibran, 23% ke Ganjar untuk yang puas. Beda yang tidak puas dengan kinerja Jokowi. Itu paling tinggi Anies Baswedan, 60 sekian persen. Itu dominan eksklusif wilayah Anies, kemudian disusul baru oleh Prabowo, baru Ganjar. Nah, memang sulitnya Mas Ganjar ini di kolam yang puas dengan kinerja Pak Jokowi sudah jauh ditinggal oleh Pak Prabowo, imbang dengan Mas Anies, bahkan di kolam yang tidak puas dengan kinerja Jokowi justru juga tidak mendapatkan di posisi nomor 3, lebih banyak pada Anies Baswedan lalu Prabowo. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan bagi Mas Ganjar, PDI Perjuangan untuk mengganjari positioningnya. Bagaimana mencari pola relasi dan persepsi publik ya, hubungan Ganjar dengan Jokowi, dengan PDIP dengan Jokowi, sementara mereka menyasar pada basis yang sama. Untuk mendapatkan yang kontra Jokowi sulit, itu udah wilayah Anies Baswedan karena dia narasi perubahan itu sudah milik Anies Baswedan. Ini kesulitan, saya kira dilema politik yang dihadapi oleh Ganjar, Anggi. Mas, berarti tipikal pemilih di Jawa Tengah ini seperti apa, Mas? Karena ini kan kaitannya nanti dengan model pendekatan dengan bansos, BLT, dan sejenisnya. Apakah ini mampu menarik simpati pemilih di Jateng, Mas? Sehingga tadi bisa menggerus ya suara dari Ganjar juga. Ya, di Jawa Tengah ini memang kalau kita dari basis partai dulu ya, sebelum tipologi yang ditanyakan oleh Anggi, satu, ada yang pemilih Jokowi, kan kuat ya, kita bicara Jawa Tengah itu basis Jokowi. Ada yang pendukung Jokowi non PDIP dan PDIP. Kalau non pemilih Jokowi udah jelas ke Anies Baswedan tentunya. Nah, yang pendukung Jokowi itu terbelah. Yang non Jokowi itu sudah bermigrasi. Yang saya katakan tadi berpindah ke Prabowo Gibran karena ada faktor Gibran sebagai Jokowi Junior, putranya Jokowi, sehingga di situ membuat bergeseran yang sangat kuat yang non PD Perjuangan. Sementara yang PD Perjuangan memang relatif lebih solid. Di sana ada, harus diakui, kandang banteng sangat pengaruh Ibu Mega, pengaruh mesin PD Perjuangan itu tidak bergantung pada Jokowi, tidak bergantung siapa presidennya, atau dia bergantung pada PDIP mendukung siapa. Nah, disinilah basis Mas Ganjar itu ada dua. Satu, basis utamanya basis PD Perjuangan. Pemilih militan, fanatiknya PD Perjuangan. Yang mereka mengikuti arah telunjuknya PD Perjuangan atau Ibu Mega. Siapapun capresnya. Itu ada basis masa ini. Nah, ini yang bertahan menjadi basis masa Ganjar. Yang kedua, ada basis Ganjar sendiri. Mas Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode tentu memiliki basis massa untuk tambahan. Nah, inilah gabungannya. Tetapi memang pemilih-pemilih yang tadi Anggi katakan kan kalau kita bedah ada pemilih rasional, ada pemilih psikologis, ada pemilih sosiologis. Kalau kita bicara pemilih rasional, dia tentu yang dimakan tanda petik adalah kinerja, gagasan, visi misi, program capres-cawapres. Tetapi juga ada pemilih psikologis, dia melihat dari segi kekuatan personality dan sebagainya. Tapi memang tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi, saya ingin menjawab pertanyaan Anggi, itu tertinggi di Jawa Tengah. Angkanya melampaui 80%, di atas 85% bahkan. Dan di survei nasional kami, salah satu faktor yang membuat kenapa tingkat kepuasan pada Jokowi tinggi, alasannya, kita tanya juga kenapa puas dan kenapa tidak puas. Kenapa puas itu jawabannya karena salah satunya BLT. Jadi faktor BLT itu faktor yang variabel yang cukup determinan untuk mempertahankan approval rating, tingkat kepuasan pada Jokowi. Jadi kenapa sekarang stabil ya, tidak turun tidak naik? Ini pada level di mana
program-program pemerintah, termasuk ada program BLT, ada persepsi publik tentang kinerja-kinerja yang lainnya, itu yang membuat pertahanan stabilitas tingkat kepuasan Pak Jokowi tidak turun, meskipun tidak naik dalam data survei kami. Itu juga untuk menggambarkan relasinya dengan Anies. Saya sedikit kupas di luar ini, dia polanya dengan Anies itu berbanding terbalik. Jadi kalau tingkat kepuasan pada Jokowi naik, maka Anies cenderung tertahan pertumbuhannya. Tapi kalau tingkat kepuasan kepada Jokowi turun, maka Anies itu potensi terdongkrak, melenting. Jadi ada semacam perbedaan basis massa yang disasar oleh Anies dan Ganjar. Ganjar itu bertarung di tempat yang puas, Anies di tempat yang tidak puas. Jadi semakin turun tingkat kepuasan Pak Jokowi, maka peluang Anies tumbuh akan tinggi. Tapi kalau sebaliknya, maka Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud yang bertarung, tapi per hari ini trennya terus Prabowo Gibran yang meningkat, sementara Ganjar relatif turun. Itu yang menyebabkan simpulan sementara Mas Ganjar mungkin jadi tantangan terberatnya, trennya terus turun, sementara Prabowo dan Anies relatif stabil dan cenderung naik, terutama di pasangan Anies Baswedan. Di survei terakhir kami yang relatif kenaikannya paling tinggi, karena ada dinamika politik yang dimana variabelnya antara satu yang lainnya itu berbeda. Jadi ada yang saling berbanding terbalik, berhadapan-hadapannya itu berbeda. Jadi istilah saya tergantung ya, kalau melihat dari data terakhir, data kami, kalau kita lihat salah satu Prabowo Gibran dan Mahfud MD itu bertarung di wilayah yang tadi saya tegaskan, di wilayah Jokowi yang memiliki pengaruh. Dia tergantung pada PD Perjuangan, Jokowi 2019 yang lalu, pemilih yang puas pada Jokowi. Nah, berbeda terbalik dengan wilayah di mana orang tidak suka tanda petik dengan Jokowi, dan di situ sudah menjadi wilayahnya Anies Baswedan. Jadi, kesimpulannya Jawa Tengah, Anggi, ini akan menjadi pertarungan gengsi politik antara Jokowi di Megawati atau Megawati plus PD Perjuangan, tentunya dengan PD Perjuangan dengan Jokowi. Di sana ada rumah Jokowi, memang basisnya Solo, rumah tanda petik, tentu rumah politiknya, tapi di sana juga ada kandang banteng. Jadi pertarungan dua ini saya kira kalau partainya, saya berani memprediksi memang PD Perjuangan relatif sulit digeser, meskipun trennya mungkin turun tanpa Jokowi, tapi relatif tetap kuat. Tapi untuk Pilpres, ini ada potensi berimbang. Beda dengan Jawa Barat. Kalau Jawa Tengah itu pertarungan Ganjar versus Prabowo, Jawa Barat pertarungan Prabowo versus Anies Baswedan. Itu polanya agak berbeda, Andi. Jadi Jawa Tengah memang dua itu yang bertarung. Oke, tadi kata Mas Hanta, BLT ini ampuh begitu Mas ya. Mas, apakah penampilan antara Presiden dengan Prabowo yang kemarin juga sempat muncul bersama setelah meresmikan Geraha Akademi ini, yang di Magelang itu Mas, apakah ini juga ampuh untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Jokowi ini memang dukung Prabowo? Ini acara yang hari ini, begitu Mas? Iya, saya kira sulit untuk tidak mengatakan atau sulit untuk membantah bahwa tujuannya salah satunya adalah memang untuk memperkuat persepsi yang seperti ditanyakan oleh Anggi tadi. Jadi mungkin Pak Jokowi sebagai presiden sulit untuk memberikan dukungan politik secara terbuka karena posisinya untuk menjaga etika politik dan sebagainya. Maka yang paling mungkin dilakukan menumbuhkan, membangun semacam persepsi publik bahwa sebenarnya Pak Jokowi berada di belakang Prabowo Gibran. Meskipun tanpa itu pun sebenarnya sulit juga. Apakah publik akan mengatakan di belakang Ganjar? Sulit, kecil juga dalam persepsi itu. Sehingga yang bisa dilakukan mungkin bagian dari strategi politik itu membuat brand association-nya, brand connection-nya semakin kuat, di mana intensitas Jokowi bersama Prabowo semakin sering, semakin mendekati pemilu. Dan ini tentu semakin mendesak posisi Ganjar. Dan ini tidak mengganggu Anies Baswedan sebenarnya dalam struktur pemilih. Yang dirugikan memang Ganjar ini. Semakin terancam karena Mas Ganjar itu basisnya juga di basisnya pemilih Jokowi. Misalnya NTT, Jawa Tengah, sebagian Jawa Timur, dan lain sebagainya, Bali misalnya. Dan di situ ada basisnya Pak Jokowi. Nah, dengan gambar seperti ini di dalam persepsi dibangun publik, maka ini menguntungkan Prabowo di basis pemilih Pak Jokowi. Dan
ini akan merugikan Mas Ganjar. Tetapi ini juga ada tantangan untuk di wilayah yang tidak terlalu kuat Jokowinya, seperti sebagian Sumatera, sebagian Jawa Barat, ini lebih sebaliknya bisa kontraproduktif. Tapi tentu Prabowo sudah dan Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah menghitung mungkin dampak atau hitungan mereka faedah politiknya lebih besar dari mudarat politiknya. Jadi di wilayah di mana basisnya Mas Ganjar ini yang relatif terancam. Jadi poin saya sama seperti disampaikan oleh pertanyaan Anggi tadi, kalau BLT itu bisa mempertahankan tingkat kepuasan pada Jokowi, maka ini sebagai strategi bisa mempertahankan pertumbuhan elektabilitas Anies supaya tingkat kepuasan tidak turun. Dan yang semakin dekat dengan Prabowo, ini yang paling dirugikan adalah Ganjar, bukan Anies Baswedan, karena pemilih Ganjar mungkin akan eksodus, akan terus berhijrah, trennya semakin kuat. Oh, ternyata Jokowi benar-benar berada di belakang Prabowo Gibran, sehingga yang tadinya masih ragu ke Ganjar karena PDIP dan sebagainya itu bisa bergeser. Kecuali basis Ganjar yang memang basis utama PDI Perjuangan yang saya katakan tadi Anggi, mereka memiliki tingkat militansi yang tinggi, tingkat fanatisme yang tinggi kepada PDI Perjuangan, mungkin tidak terlalu terpengaruh, bahkan mungkin semakin berjarak dengan Pak Jokowi, dan mereka sudah memilih bersama PDI Perjuangan dan Ibu Mega mendukung Ganjar Pranowo. Begitu mungkin gambaran struktur pemilihnya bisa dilihat dari basis tipologi pemilih rasional, psikologis rasional, pembelahan pemilih juga bisa dibelah berdasarkan struktur yang puas dan tidak puas pada Jokowi seperti saya kupas tadi. Kemudian pemilih juga jangan lupa harus dilihat dari sisi yang strong voters, yang undecided dan undecided voters. Itu yang disasar oleh 2 minggu terakhir di waktu bagi para capres itu. Dengan strateginya masing-masing saya kira masih mungkin untuk merubah peta politik di detik-detik atau menit-menit terakhir, hari-hari terakhir ini. Oke. Mas, terlambat nggak sih kalau misalnya dengan waktu yang tersisa ini, mereka-mereka yang disebut sebagai, tanda kutip ya Mas, akar rumputnya PDIP ini bisa terus dijaga, kemudian menarik balik mereka-mereka yang sempat tergiur untuk menyeberang? Pemilih ya maksudnya? Memang waktunya tidak terlalu lama, tapi 2 minggu ini saya kira masih memungkinkan untuk membangun sebuah persepsi atau membangun persepsi publik dari sisi Mas Ganjar dan PD Perjuangan, meskipun sulit karena waktu yang sangat singkat, tidak lama lagi, maka mereka harus memiliki semacam membuat bukan letupan politik lagi, harus membuat semacam tanda petik ledakan politik. Apa bentuknya? Kita tidak tahu apakah program tandingan kah, atau ada gimmick politik kah, atau ada isu kah yang meledak yang bisa membalik itu. Tapi sepanjang tidak ada sesuatu yang meledak tanda petik, maka kemungkinan trennya sulit untuk berubah, di mana Prabowo Gibran, salah satu Jokowi efek di basis-basis Jokowi seperti Jawa Tengah ini terus bergeser. Dari data yang kami lihat, saya objektif, saya mengatakan yang terancam terus trennya itu kan Mas Ganjar turun ya dibandingkan sebelumnya. Yang sebelumnya kan selalu di atas, tapi begitu posisi arah telunjuk Pak Jokowi bergeser ke Prabowo Gibran, kemudian sudah berada dan persepsi publik di belakang paslon 2, maka ya Mas Ganjar terbukti memang trennya terus turun berdasarkan data survei per hari ini. Nah, apakah ada kemungkinan untuk membalik itu? Seperti saya katakan tadi, tantangan Mas Ganjar ada 2 strategi di 2 minggu terakhir. Satu, mencari format positioning, posisi yang paling tepat dalam persepsi pemilih Jokowi. Nah, ini kan harus hati-hati. Tadi di prolog Metro TV saya lihat Mas Ganjar kan tidak menyerang Pak Jokowi, mengatakan jangan-jangan Pak Jokowi mendukung saya. Itu mungkin menjaga itu. Kalau misal Mas Ganjar menyerang Pak Jokowi, ofensif kepada Jokowi, itu kontraproduktif. Semakin melorot basis-basis dia di Jawa Tengah yang terafiliasi ke Pak Jokowi. Jadi harus mencari posisi yang tepat. Mau bagian dari Pak Jokowi sudah kalah dengan Gibran, karena Gibran dianggap lebih Jokowi daripada Ganjar dilemanya, tetapi mau berseberangan lebih sulit lagi karena Mas Anies dianggap lebih representasi narasi perubahan bagian dari yang kontra dengan Pak Jokowi. Ini kesulitan Mas Ganjar. Yang kedua, Mas Ganjar juga harus bertarung dengan Mas Gibran, termasuk dengan Pak Jokowi di basis-basisnya Pak Jokowi. Kalau bertarung dengan Pak Jokowi kan tadi seperti tidak seperti kontraproduktif. Jadi bertarung dengan Gibran, bukan Prabowo, dengan Gibran untuk mengambil
meraup, mencuri hati pemilih atau simpati pemilih Pak Jokowi bertarung dengan Gibran. Beda dengan yang lain. Kalau Mas Anies bertarung dengan dua, sedikit di luar ini dia bertarung dengan Pak Jokowi untuk bagaimana upaya untuk mendegradasi tingkat kepuasan pada Pak Jokowi supaya tidak menekan pertumbuhan Pak Anies. Kedua, Pak Anies juga harus punya strategi bertarung dengan Pak Prabowo di basis-basis Pak Prabowo. Karena itu paling mungkin bagi Anies untuk mencuri basis-basis Jawa Barat, sebagian Sumatera dan sebagainya. Terakhir dari sisi Prabowo Gibran, saya kira tergantung kinerja terakhir. Saya bicara pada waktu 2 minggu terakhir. Satu, kinerja Jokowi, apakah tingkat kepuasannya tentu dengan berbagai macam tadi BLT dan sebagainya itu bisa dipertahankan, itu yang harus dilihat performanya akan memberi dampak pada 02. Yang kedua adalah apakah Pak Prabowo mampu bertahan kalau ada ancaman tergerus oleh Anies Baswedan. Jadi kalau bisa bertahan itu bisa stabil. Yang ketiga tadi balikannya Ganjar, Gibran, kinerja elektoral Gibran bertarung dengan Ganjar Pranowo. Jadi Gibran itu versusnya Ganjar bertarung di basis Jokowi, sementara Anies bertarung dengan Pak Prabowo di basis Pak Prabowo 2019 yang lalu. Satu lagi pertarungannya Anies versus Jokowi yang puas dan tidak puas pada kinerja pemerintah. Itu struktur secara umum dari pemilih kita di jelang 2 minggu ke depan. Jadi itu yang harus digerakkan, dinamikanya tergantung pada strategi masing-masing paslon dan koalisinya. Itu. Oke. Kita akan menunggu apakah dalam waktu yang dekat ini bisa 03 ini membalikan situasi. Begitu ya, seperti kata Mas Hanta. Mas Hanta, terima kasih atas perspektif Anda di sore hari ini. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.